bisa mengakses ya, bisa mengakses. Oke, mungkin teman-teman ini waktunya sudah, ini ya, sudah 9.11 ya. Kita mulai saja ya, teman-teman. Oke, masih ada 2 orang tapi tidak apa-apa, kita lanjut aja dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Saya mewakili Yayasan Masyarakat Peduli Anak Indonesia dan juga Rumah Konseling Keluarga Indonesia mengucapkan terima kasih banyak atas atensi teman-teman untuk membantu sesama karena intinya adalah ini membantu sesama ya dunia sosial. Dan ternyata saya melihat atensinya luar biasa, sampai tadi subuh masih bisa dikontak, mereka banyak yang ingin hadir ya, termasuk Pak Gito ya tadi ya, diwakili oleh istrinya kontak saya ya untuk, untuk bisa mengikuti pelatihan ini. Tak lupa kita sampaikan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita waktu, rezeki, ya, kesehatan ya, untuk bisa hadir di acara ini. Kemudian juga Ibu Nesi ya, Kepala Dinas PMK ya, PMK ya, dan juga ada perwakilan juga dari DPA PMK Mbak Yulia ya tadi ya, Mbak Yulia. Terima kasih Bu Nesi, mohon maaf kemarin saya mepet memberitahunya karena ini agak tarik-tarikan juga. Kebetulan yayasan kami juga sedang bantu teman-teman yang isoman bagi keluarga yang kekurangan ya. Jadi kami bantu berikan bantuan sembako dan lainnya untuk masyarakat yang isoman. Kemudian juga terima kasih Mbak Zia Martinis ya selaku narasumber yang nanti akan membagi ya, sharing ya. Karena ini adalah kelas dewasa maka sifatnya sharing ya, berbagi karena masing-masing setiap orang telah memiliki ilmu ya yang kita bisa bagi satu sama lain. Kemudian Mbak Hartini terima kasih ya, meski isoman tapi ini ya semangat ya untuk belajar ya. Insyaallah terima kasih, mudah-mudahan segera sehat pulih semua keluarga. Terus Mbak Lilis ya dari KDS Hitam Putih. Mbak Witria ini juga sedang isoman, tapi semangat Bu ini isoman ingin menggapai ilmu juga. Oke. Pak Anton, terima kasih banyak Pak Anton ya. Pak Anton ini ternyata kalau saya lihat dari hasil bakatnya itu luar biasa juga. Memang ternyata sudah melakukan peran konselor ya secara sosial ya Pak ya. Oke, ya betul. Jadi sering berbagi dengan teman-teman dan masyarakat sekitar. Oke. Dan para konselor ya yang sudah bergabung di sini, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi bahan bekal ya, menjadi bekal ya ilmu untuk menjalankan peran sebagai konselor. Karena ini konselornya adalah sifatnya daring ya. Jadi ini akan sangat meluas Bu. Jadi orang Depok dibantu oleh dari lintas kabupaten ya, provinsi dan begitupun sama gitu. Jadi dari orang Depok juga bisa membagi kepada orang lintas kabupaten. Jadi saling mendukung gitu. Karena sekarang kan sistemnya daring jadi seperti global village ya. Jadi satu kampung secara global seperti itu. Nah, kita mulai saja acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selanjutnya saya akan minta Bu Nesi kami mohon sambutannya, kemudian support-nya buat kami. Mudah-mudahan kami bisa bersinergi ya dengan pemerintah ya dari berbagai OPD maaf. Oke. Aduh. Baik, terima kasih Bu Juli. Saya langsung ini. Silakan Bu, langsung monggo. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bu Juli Rostina, yang luar biasa hari ini menyelenggarakan kegiatan yang pastinya ini akan sangat bermanfaat, khususnya untuk masyarakat Kota Depok, apalagi di masa pandemi ini. Lalu yang saya hormati teman-teman yang sudah bergabung hari ini, tadi sudah disampaikan oleh Bu Juli, ternyata luar biasa dari beragam tenaga sosial ya, relawan mungkin gitu ya Mbak Juli, yang sama-sama mempunyai niat yang sama di dalam penguatan ketahanan keluarga. Betul. Yang tentunya saya sangat mengapresiasi sekali acara yang diselenggarakan hari ini. Pada hari ini saya hadir bersama Bu Yulia. Bu Yulia ini adalah Kepala Bidang Tumbuh Kembang dan Pengembangan Kota Layak Anak yang ada di dinas kami di pemerintah Kota Depok. Mungkin nanti bisa sharing juga dengan Bu Yulia tentang program-program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Depok. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan sangat saya banggakan, kalau saya bicara Kota Depok itu kita sudah mempunyai 2 perda yang mendukung ketahanan keluarga, yaitu Perda nomor 15 tahun 2013 tentang penyelenggaraan Kota Layak Anak, dan satu lagi adalah Perda nomor 9 tahun 2017 tentang peningkatan ketahanan keluarga. Nah, di 2 perda ini kami betul-betul memuat semua aturan untuk melindungi anak-anak dan keluarga, khususnya di Kota Depok ya, karena Perda Kota Depok. Ini sejalan dengan visi misi Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota, bahwa memang penguatan ketahanan keluarga ini menjadi hal yang sangat strategis untuk bisa dilakukan oleh pemerintah bekerja sama dengan masyarakat. Nah, apa yang dilakukan oleh Bu Juli tentunya bersama teman-teman semua, ini adalah dalam rangka penguatan ketahanan keluarga yang pastinya ini sejalan dengan program yang ada di pemerintah Kota Depok. Jadi luar biasa karena kami tahu bahwa penguatan ketahanan keluarga tidak hanya bisa dilakukan oleh kami, oleh pemerintah Kota Depok. Kami butuh bantuan dari masyarakat, kami butuh bantuan dari dunia usaha, kami butuh bantuan dari media, teman-teman jurnalis, teman-teman media, dan kami juga sangat membutuhkan bantuan dari akademisi atau perguruan tinggi. Nah, ketika semua bisa berjalan beriringan bersama-sama melakukan hal yang sama dalam penguatan ketahanan keluarga, kami yakin bahwa nilai-nilai keluarga itu bisa kita maksimalkan di dalam sebuah keluarga. Nah, di pemerintah Kota Depok kami sudah ada 2 lembaga yang memang saat ini membantu masyarakat ketika masyarakat membutuhkan konseling, yaitu kami ada Pusat Pembelajaran Keluarga. Di Pusat Pembelajaran Keluarga ini ada konselor juga, ada psikolog juga. Nah, di sini kami membuka juga ketika masyarakat membutuhkan bantuan. Nah, dengan adanya ibu-ibu ya bersama Bu Juli tentunya itu kami sangat mengapresiasi dan sangat berbahagia karena tentunya dengan sekian banyaknya masyarakat yang ada di Kota Depok khususnya 2,1 ya 2,2 itu tidak bisa terjangkau dengan sumber daya yang ada di kami. Maka keinginan kami untuk bisa menyentuh masyarakat tentunya bisa kita laksanakan ketika kita bisa bergandengan tangan untuk sama-sama membangun ketahanan keluarga di Kota Depok. Lalu untuk masyarakat yang mengalami kekerasan, kami ada UPT PPA, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak. Di sini khusus untuk menangani anak-anak dan perempuan yang mengalami kekerasan. Jadi kami ada psikolognya juga, ada bantuan hukumnya juga. Nah, di masa pandemi ini tentu banyak sekali masalah yang terjadi di dalam keluarga ketika kemudian anak-anak kita melakukan pembelajaran secara virtual atau secara daring. Kita ketahui bersama bahwa orang tua akhirnya
dipaksa untuk bisa berperan banyak gitu ya di dalam sebuah rumah. Dia bisa harus menjadi guru, dia harus menjadi orang tua, dia harus menjadi teman karena anak-anak kita kita harapkan selalu ada di rumah. Nah, tentunya dengan berbagai macam peran yang dibebankan kepada para orang tua, tidak jarang orang tua juga menjadi agak agak apa ya, agak tertekan mungkin ya. Nah, dengan bantuan rekan-rekan konselor, dengan bantuan teman-teman, tentunya kita berharap bisa menjadi teman pendamping bagi para orang tua, menjadi tempat curhat bagi para orang tua yang tentunya teman-teman dengan keahlian, karena konselor itu kan tidak bisa orang yang tidak punya kemampuan gitu ya Bu Juli. Mungkin makanya hari ini mungkin ada bimbingannya, ada pelatihan, karena diharapkan nanti konselor tuh mempunyai trik ya, trik dan tips gitu, di mana dia bisa menggali sebenarnya apa sih yang menjadi permasalahan dari orang-orang yang memang membutuhkan konseling ya, orang-orang yang membutuhkan untuk curhat, sehingga bisa dibangkitkan motivasinya, dibangkitkan semangatnya, sehingga dia bisa menjalani kehidupan ini menjadi lebih baik. Maka saya sangat mengapresiasi, tadi udah saya sebutkan berkali-kali karena luar biasa Bu Juli dengan teman-teman semua, bagaimana ini menjadi tenaga sosial relawan yang ingin bersama-sama dengan pemerintah tentunya untuk melakukan penguatan-penguatan ketahanan keluarga. Saya sih terus terang saja situasi yang saat ini 1,5 tahun dalam kondisi pandemi itu tentunya permasalahan psikologis juga luar biasa. Bukan hanya masalah ekonomi, masalah ekonomi juga menjadikan orang juga menjadi cemas, Bu Juli, sehingga mudah-mudahan teman-teman ini juga bisa berusaha untuk membangkitkan motivasi dan semangat walaupun masyarakat dalam kondisi seperti ini, masalah ekonomi juga menjadi hal yang tidak bisa dianggap sesuatu yang kecil ya. Jadi sekarang kalau di rumah terus tapi kemampuan ekonomi juga tidak ada, itu tentunya menjadi agak membuat masyarakat juga menjadi tambah drop seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya teman-teman yang nanti mungkin akan dilatih, itu bisa memberikan semangat bagi para keluarga yang mungkin memiliki permasalahan, sehingga mudah-mudahan harapan kita bersama keluarga-keluarga di Indonesia menjadi keluarga-keluarga yang tangguh, yang mandiri, mungkin bisa terwujud dengan bantuan dari Bapak Ibu semua. Saya yakin bahwa ini adalah bukan hal yang mudah. Ini adalah sesuatu yang mungkin tidak bisa dilakukan hanya dalam satu kali pertemuan. Mungkin teman-teman ketika konseling tidak bisa ketika kita ada yang curhat lalu satu hari itu. Saya yakin ini adalah proses yang lama ketika teman-teman kemudian menjadi teman curhat, jadi teman yang bisa membimbing, mendampingi para keluarga, itu perlu tahapan-tahapan yang kadang tidak bisa secara instan. Tapi kita yakin bahwa upaya yang kita lakukan ini sesungguhnya adalah sesuatu yang bernilai kebaikan. Kita ketahui bersama bahwa pembangunan tidak hanya kita bertumpu pada pembangunan infrastruktur. Ketika kemudian keluarga rapuh gitu ya, ketika kemudian keluarga menjadi lemah, keluarga menjadi misalnya seperti itu, maka pembangunan bisa dinikmati oleh masyarakat. Maka ketika pembangunan infrastruktur, pembangunan gedung, jalan beriringan dengan pembangunan keluarga, maka pembangunan nasional akan berjalan menjadi lebih baik gitu ya, karena keluarganya juga menikmati pembangunan dengan rasa bahagia, nyaman gitu ya, utuh seperti itu. Jadi pembangunan keluarga bukan suatu hal yang dikesampingkan dibandingkan pembangunan fisik yang lainnya, tapi pembangunan keluarga harus berjalan beriringan dengan pembangunan fisik. Maka itu pada hari ini menjadi sesuatu hal yang baik,
yang perlu saya, utamanya saya dengan teman-teman di DPA PMK dukung. Mari kita bersama-sama melakukan banyak hal untuk keluarga di Indonesia, khususnya di Depok. Mari kita bersama-sama memberikan kebaikan, memberikan manfaat untuk keluarga yang ada di Depok, sehingga kita harapkan ke depannya keluarga menjadi keluarga yang mandiri dan tangguh, keluarga yang bisa melahirkan anak-anak yang tentunya nanti ke depannya anak-anak ini menjadi pelaku pembangunan, bukan beban pembangunan. Mudah-mudahan angka kriminalitas menjadi turun ketika kita menguatkan keluarga. Angka tawuran menjadi menurun, angka yang terlibat narkoba menjadi menurun, angka perceraian juga menurun. Mungkin itu hal-hal positif yang kita bangun, walaupun mungkin tidak bisa serta-merta kita hadir di sini langsung bisa menurunkan angka tawuran, tidak. Tetapi ini adalah rekayasa sosial, ini adalah sesuatu hal yang perlu kita lakukan dengan sabar, yang perlu kita lakukan secara bertahap. Tapi saya yakin upaya-upaya ini insya Allah akan bernilai kebaikan dan akan menjadi hal yang tentunya bermanfaat untuk masyarakat. Mungkin itu Bu Juli sedikit sambutan dari saya. Intinya saya mengapresiasi. Nanti kapan-kapan kita akan bicara mungkin Bu Juli tentang program kegiatan kita sinergikan supaya nanti kita bisa berjalan beriringan. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan ini betul-betul bisa bermanfaat untuk masyarakat. Mungkin itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Nesi atas apresiasinya, atas apa yang sedang kita mulai ini. Kita baru memulai. Mudah-mudahan kita bisa beriringan ya, sejalan ya dari sisi aspek government dan juga dari masyarakat komunitas. Dan kemudian mungkin sedikit saya sampaikan juga bahwa YMPAI ini kami memiliki divisi penelitian, jadi penelitian dan publikasi juga, baik nasional maupun internasional. Jadi 2020 lalu kami melakukan penelitian berkaitan dengan kesehatan mental keluarga di Indonesia. Kita concern di 6 provinsi dan hasilnya sudah dipresentasikan di Festival Keluarga Indonesia yang dilakukan di YMPAI, yang Ibu Wali Kota juga hadir dan menjadi salah satu pembicara. Dan di awal April lalu hasil penelitian kami dipresentasikan di konferensi dunia kesehatan mental dengan penyelenggaranya dari University of Michigan. Dan kemudian juga menurut hasilnya bahwa salah satu hasilnya adalah bahwa 60%, hampir 60% keluarga Indonesia mengalami tekanan ya, stres gitu. Kebetulan responden kami adalah ibu gitu. Apalagi jadi tugas ibu menjadi double ya, selain menjadi seorang ibu, seorang istri, tapi juga sebagai tutor di rumah karena sekolah dipindahkan di rumah. Nah mungkin nanti ke depan kami kebetulan di MPAI memiliki strategi program yang lebih membumi dengan masyarakat. Kami sedang akan lancurkan nanti. Yang pertama adalah Rumah Konseling Keluarga Indonesia, kemudian juga Rumah Bakat Indonesia. Kita sudah akan mulai dengan edukasi, kemudian juga Rumah Digital Indonesia. Jadi nanti kita akan memberikan penguatan digital ya. Kebetulan untuk ICT sekarang ya sangat-sangat dibutuhkan nanti buat masyarakat, ibu-ibu gitu ya, dan kemudian remaja juga. Selain itu juga ada rumah literasi ya. Jadi kami kebetulan saya seorang peneliti Bu Nesi selama hampir 18 tahun. Concern saya di kesehatan reproduksi dan juga HIV/AIDS ya. Jadi saya ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan dan review ya terkait fakta screen time di Indonesia, kemudian juga tren balik di Indonesia selama 60 tahun, ada reviewnya, mungkin nanti saya akan share ke Ibu. Kebetulan saya juga pernah melakukan sebuah pemetaan situasi kesehatan reproduksi di Indonesia yang hasilnya dipresentasikan di konferensi Asia Pasifik. Jadi nanti mungkin bisa saling sinergi juga dari hasil-hasil yang pernah saya lakukan, mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, mungkin ini Bu Yulia, terima kasih sudah hadir.
Kebetulan Bu Yulia ini adalah ibu camat saya di Sukmajaya. Terima kasih banyak Bu Yulia selalu mensupport kami. Di tahun lalu Bu Yulia memberikan apa namanya dukungan juga di Festival Keluarga ya Bu ya. Alhamdulillah kader-kader PKK di Kota Depok bisa ikut hadir di Festival Keluarga. Mungkin bisa Ibu Yulia mewakili Puspaga Kota Depok bisa memberikan sambutan sedikit Ibu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Juli. Mohon izin Bu Kadis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok. Yang saya hormati dari Yayasan Masyarakat Peduli Anak Indonesia, seluruh pengurus yang hadir beserta Bapak Ibu yang sudah hadir. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji dan syukur tentunya marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini tentunya kita masih diberikan kesehatan untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan kebaikan yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tentunya tak lupa marilah kita sampaikan pada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, pada para sahabatnya, keluarganya, semoga senantiasa kita selalu mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Bapak Ibu semua, mohon izin pada Ibu Kadis, mungkin kalau dengan Bu Juli saya makanya baru ingat lagi ya, waktu itu pernah juga diundang ya terkait waktu itu dengan kader-kader PKK, bahwa memang di DPA PMK sendiri yang sudah disampaikan tadi oleh Bu Kadis, kita memang sudah ada 2 lembaga, yang salah satunya mungkin saya akan menyampaikan terkait dengan Pusat Pembelajaran Keluarga yang memang sejak tahun 2017, tepatnya di bulan November itu Kota Depok sudah membentuk Puspaga Harmoni yang pada saat itu memang langsung dicanangkan oleh Bapak Wali Kota Depok, dan ini luar biasa merupakan salah satu bentuk perhatian dari pemerintah Kota Depok ya, dari Bapak Wali Kota terkait dengan memang penguatan terhadap ketahanan keluarga yang ada di Kota Depok. Di mana dalam perjalanannya tentunya Puspaga kami sudah cukup berkembang ya, dan bahkan saat ini menjadi salah satu yang dirujuk oleh beberapa kabupaten kota dan menjadi contoh tentunya dari deputi di bidang tumbuh kembang di Kementerian PPPA untuk terus bisa menjalankan program-program yang memang terkait dengan ketahanan keluarga. Jadi dari berbagai aspek. Nah, di dalam Puspaga ini sendiri kami sudah ada tenaga-tenaga yang memang sejak awal sesuai dengan peraturan dari kementerian, ada tenaga psikolog, ada konselor, ada fasilitator, dan juga tenaga administrasi. Gitu. Jadi alhamdulillah sejauh ini memang klien-klien yang ditangani oleh kami sudah cukup banyak ya, dalam artian adalah sudah mulai tersosialisasi untuk Puspaga, tetapi dengan adanya teman-teman yang ada di sini mungkin bisa juga menyampaikan kepada warga Kota Depok sekiranya memang membutuhkan konseling maupun informasi ya, karena di dalam Puspaga ini ada 2 program, yaitu konseling dan informasi, di mana informasi ini adalah salah satunya adalah edukasi. Jadi ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Puspaga Harmoni terkait dengan edukasi kepada masyarakat. Sasaran kami adalah mulai dari orang tua, anak, kemudian wali ya, yang mengasuh anak itu termasuk dari sasaran kami. Nah, di dalam Puspaga ini tentunya upayanya adalah preventif dan promotif gitu ya. Jadi kalau tadi Ibu Kadis menyampaikan ada salah satu lembaga lagi yaitu PTDPPA, itu adalah bagian dari upaya kuratif ya, kuratif dan rehabilitatif. Sehingga di Puspaga ini bagaimana kita bisa menjadi orang tua seutuhnya gitu ya, nanti
bisa diberikan semacam edukasi dan konseling juga terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam keluarga. Jadi tidak harus sudah punya masalah, tetapi upaya apa supaya tidak terjadi permasalahan di dalam keluarga itu boleh dikonsultasikan ke Puspaga Harmoni Kota Depok. Gitu. Jadi saat ini Puspaga adanya di wilayah Sukmajaya, lokasinya ada di Jalan Milan, ya, di Jalan Milan 1, di depan SDN Mekarjaya 17. Ya, dulunya ex UPT Pendidikan Sukmajaya. Lokasinya ada di situ dan kita buka setiap hari. Untuk saat ini memang karena masih PPKM sehingga dilakukan secara online konselingnya gitu ya. Program edukasi juga masih secara online gitu dan Senin sampai Jumat dari mulai jam 8 sampai jam 4 sore. Mungkin nanti nomor telepon akan saya kirim di chat, jadi bisa teman-teman untuk sampaikan kepada tetangga, lingkungan gitu ya, bagi yang membutuhkan terkait dengan pembelajaran untuk keluarga. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yulia atas sharing informasinya terkait program Puspaga Kota Depok. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu tadi sampaikan juga bisa menyebar ya informasinya dan bisa masyarakat lebih meluas lagi untuk mengakses, menjangkau pelayanan yang disediakan oleh Puspaga. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah kita akan masuk ke dalam materi utama ya, yang akan disampaikan oleh Mbak Zia Martinis, psikolog ya. Beliau adalah pengurus di Yayasan Masyarakat Peduli Anak Indonesia untuk penguatan psikologis di yayasan kami. Beliau adalah seorang psikolog yang sudah berkiprah di dunia konseling Indonesia hampir 15 tahun dan beliau juga sekarang juga bertugas di LK3 ya, menjadi psikolog di sana, menjadi konselor di sana juga dan kemudian juga beliau juga aktif di dunia sosial khususnya dan juga dunia pendidikan khususnya di homeschooling ya untuk komunitas homeschooling Indonesia. Selanjutnya saya berikan waktu dan tempat untuk Mbak Zia Martinis. Silakan Mbak Zia. Terima kasih banyak Mbak Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di sini. Saya bersyukur sekali bertemu dengan orang-orang hebat nih Mbak Juli yang hari ini berkumpul di sini. Mudah-mudahan nanti apa yang kita lakukan ini bisa dimudahkan Allah dan mendapatkan banyak rahmat. Amin, di sini sebetulnya konselor-konselornya sih menurut saya ya sudah jago-jago nih Mbak Juli. Artinya teman-teman di sini kan sebetulnya emang aktivitasnya sebagian besar adalah konselor. Nah jadi pada pagi hari ini saya hanya akan sifatnya tuh sharing. Jadi nanti silahkan kalau ada yang ingin menambahkan atau memberikan komentar, silahkan untuk membuka mic. Boleh ya Mbak Juli ya? Ini ya, Ibu Yulia sudah mengirim telepon Puspaga Harmoni. Bagi teman-teman yang ingin mencatat, silahkan telepon dari Puspaga Harmoni. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Desi dan Ibu Yulia yang hari ini ikut serta mendukung kegiatan Rumah Konseling Keluarga Indonesia dari MPAI, yang mana aktivitas kami ini baru mulai nih Ibu. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan mendampingi masyarakat sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Mudah-mudahan. Jadi saya senang sekali mendapatkan dukungan dari BPA PMK
Sehingga itu menjadi spirit tersendiri. Tentunya bagi teman-teman konselor lain juga begitu ya, sama. Terutama bagi yang baru mulai mungkin ya, mendapat dukungan itu sesuatu gitu. Kayaknya kita tuh tidak sendiri. Gitu mungkin ya, Mbak Juli. Terima kasih banyak Bu Desi, Bu Yulia. Oke, supaya nggak lama-lama, saya mulai aja izin share screen. Materi pagi ini, apakah sudah terlihat, Mbak Juli? Sudah, Mbak. Sudah ya, oke. Ya. Nah, di sini judulnya adalah menjadi konselor yang dirindu. Ini hasil diskusi dengan Mbak Juli juga ya. Artinya gini, kadang-kadang ketika berada di situasi sulit, orang-orang itu bingung, dia harus cerita sama siapa. Gitu. Sementara apa yang mereka alami itu bisa jadi adalah bukan sesuatu yang akan nyaman dia ceritakan sembarangan ke orang, bahkan ke teman. Bahkan kalau pengalaman saya itu bahkan ke pasangan gitu. Nggak gampang untuk menceritakan sesuatu kepada orang lain. Apalagi kalau kita tidak yakin bahwa si orang itu akan bersedia mendengarkan apa yang kita ceritakan. Nah, dari situlah akhirnya muncul ide, oh iya kita bikin judul aja deh, bagaimana caranya menjadi konselor yang dirindu. Dirindu tuh maksudnya si klien tuh nyaman sama kita. Dia bisa mempercayakan seluruh tanda kutip sampah-sampah emosinya, borok-borok dari kehidupannya kepada kita, untuk kemudian bersama-sama kita mencarikan solusi. Bukan juga dia bergantung ya, bukan ke situ. Gitu. Tapi ketika kita bisa menjadi seseorang yang menyamankan, maka pada akhirnya kita sudah bisa menjembatani si klien dengan solusi yang sebetulnya dari dalam dirinya sendiri peluangnya itu besar. Biasanya orang-orang sudah punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah, cuman ketika berada di tengah badai itu kayaknya seperti benang kusut. Gitu ya. Jadi, nah, karena di sini adalah teman-teman yang sudah terbiasa konseling rata-rata. Kalau yang belum juga nggak apa-apa. Sebetulnya kata-kata konseling ini kan sudah biasa kita dengar gitu ya. Kalau menurut teman-teman, konseling itu apa sih? Gitu. Silahkan ditulis di kolom chat ya, biar kita rada interaktif, boleh ya, Bu Juli? Oh, silakan, biar lebih aktif. Oke, silakan teman-teman. Teman-teman. Sebentar, tapi kok saya nggak bisa lihat chat. Ini Mbak Juli, sorry. Oke, sebentar saya buat sorry. ini ya. Oke, maaf. Saya matiin dulu aja screen sharing. Sebentar, oh iya, bentar. Oke, dah. Karena kita ini sama-sama belajar, jadi kita nggak apa-apa salah, gitu ya. Nggak ada hukuman. Yang penting kita bagaimana caranya saling sharing, saling berbagi, karena kadang-kadang apa yang kita ungkapkan atau apa yang kita pertanyakan itu jadi ide bagi teman kita yang lain. Oke, ya silakan teman-teman, tidak apa-apa. Menurut apa ya, persepsi teman-teman tentang konseling itu apa sih gitu. Selama ini aja nggak apa-apa. Nanti kita sambil saling sharing juga. Oke. Pak Woro, Mbak Lita, monggo. Bu Juli, oh iya, Pak saya Gita. ya. Boleh, terima kasih kepada ibu-ibu yang luar biasa. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugito, berasal dari Planet Bekasi di Kecamatan Cibitung. Seperti yang tadi disampaikan, bahwasanya memang dunia konseling ini sudah beberapa tahun saya geluti, tetapi karena 2 tahun kemarin saya memutuskan untuk resign dari tempat kerja dan benar-benar menggeluti. Awalnya sih saya bukan dunia konseling, tapi pemberdayaan sumber daya manusia. Tapi ternyata di lapangan yang saya temui adalah kita tidak akan pernah bisa memberdayakan kemampuan, potensi, dan kekuatan seseorang ketika dia memiliki masalah secara emosional. Dan disitulah ternyata saya rasakan betapa banyak orang-orang di sekitar kita ini ternyata mengalami kebingungan
untuk bercerita, untuk mengungkapkan pendapat, dan alasannya juga banyak. Satu, mereka tidak percaya kepada orang-orang di sekitarnya. Dua, mereka tidak yakin ketika mereka berbicara mendapatkan solusi. Yang ketiga, ternyata ada hambatan jalur komunikasi dengan pasangan. Yang keempat, mereka tidak bisa mendefinisikan masalahnya itu kenapa. Nah, berdasarkan itu pula, kalau menurut pendapat saya, konseling ini adalah sebuah tindakan yang kita lakukan untuk satu, bisa mendengarkan masalah dari orang-orang. Yang kedua, mendefinisikan masalah itu seperti apa. Terus yang ketiga, setelah kita definisikan masalah itu, kita membantu mereka untuk memutuskan masalah itu mau diapakan. Kalau bahasa saya yang sering saya gunakan adalah residu emosional negatif itu mau seperti apa ngerilisnya. Apakah dengan permintaan maaf, meminta maaf, atau mengikhlaskan, dan segala macamnya. Dan yang terakhir, konselor itu yang menurut saya adalah pendampingan after konseling dengan kita. Karena banyak yang terjadi adalah ketika curhat dikasih solusi tapi tidak didampingi, akhirnya dalam jangka waktu tertentu ternyata masalah itu berulang lagi, sehingga akhirnya efek yang paling destruktif adalah orang-orang itu tidak mempercayai lagi berbagai macam metode yang diterapkan oleh para konselor-konselor tersebut, sehingga akhirnya dia merasa kesendirian, anxiety disorder, dan akhirnya hal-hal yang tidak konstruktif dan tidak produktif mereka lakukan, baik untuk pribadinya, keluarganya, maupun di lingkungannya. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih. Terima banyak Pak Sugito. Wah, luar biasa nih Pak Sugito, sudah berpengalaman ternyata. Benar sekali ya apa yang dikatakan oleh Pak Sugito tentang konseling itu seperti apa, sesuai dengan pengalaman. Makasih banyak Pak. Di sini juga ada yang memberikan jawaban di kolom chat ya. Ada yang mengatakan bantuan secara profesional yang diberikan konselor kepada klien secara tatap muka 4 mata. Ada interaksi langsung sehingga nanti si klien memperoleh pemahaman diri. Oke. Kemudian interaksi membantu memecahkan masalah dari Mbak Naisa, tadi Mbak Mekar ya. Kemudian konseling dengan curhat atau konsultasi dari Mbak Lalita. Mbak Siti Jamilah, bimbingan yang berfokus pada membantu individu untuk berubah menjadi lebih baik. Mbak Gina, kegiatan konsultasi berbicara mengenai hal yang spesifik dalam rangka mendapatkan solusi yang terbaik. Mbak Lilis, konseling mendengarkan dan membantu memberikan pilihan-pilihan yang menurut kebutuhan orang tersebut. Mbak Rima, konseling komunikasi untuk pendampingan dalam membantu mengatasi permasalahan orang lain. Mbak Hartini, komunikasi itu ada komunikasi antara konselor dan klien dengan interaksi langsung, baik tatap muka maupun online. Mendengarkan sama-sama memberi pilihan terkait solusi, karena pilihan hanya pada klien. Nah, benar ya, di sini teman-teman udah jago-jago. Jadi saya pagi sampai siang hari nanti hanyalah ingin berbagi saja. Jadi bebas ya teman-teman, jika ada nanti yang ingin menambahkan atau berkomentar silahkan. Baiklah, saya akan balik lagi ke materi kita. Oke, ini. Sorry. Nah, di sini konseling itu kalau secara teorinya adalah memberikan bantuan ya. Rata-rata tadi teman-teman sudah menyatakannya dengan sangat baik. Tadi juga Pak Sugito sudah memberikan sharing secara langsung. Yaitu di situ ada konselor dan ada klien atau konseli disebutnya, itu bebas. Nah, si konselor itu adalah menjadi pembimbing bagi si klien untuk mengatasi persoalan si klien. Jadi fungsinya hanya membimbing, bukan memberikan perintah lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Enggak, tapi membimbing. Ya, ibaratnya seperti dosen dan mahasiswa. Fungsinya adalah membimbing. Kemudian tujuannya apa? Supaya si klien itu bisa memetakan secara jelas masalahnya apa. Terus setelah dia mampu memetakan, kemudian harapannya dia juga akan bisa menemukan jalan keluar terbaik dari persoalan tersebut. Karena pada saat seseorang punya masalah atau berada dalam situasi yang sulit, dia itu memetakan sulit. Padahal bisa jadi sebetulnya
dia tahu masalahnya apa, dan dia tahu, dan dia juga sudah punya pengetahuan bagaimana menyelesaikannya. Cuman karena memang pada saat itu sedang berada dalam situasi emosional yang tinggi, seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Sugito, maka sulit untuk mengurai satu persatu. Apa sih ini masalah sesungguhnya? Kemudian apa sih yang harus dilakukan? Nggak semudah itu. Sehingga orang tersebut butuh berkonsultasi. Nah, disinilah nanti peran konselor. Membantu mengurai, memetakan persoalannya, sehingga si klien itu bisa melihat dengan jernih, oh ternyata persoalanku adalah ini, nah, dan aku tidak nyaman, maka aku akan melakukan 1, 2, 3, 4, misalnya gitu ya. Nah, itu ya konseling. Nah, sekarang saya ingin teman-teman mengisi, di sini ada tiga tempat ya, pengalaman konseling teman-teman. Adakah yang belum pernah? Adakah yang pernah tapi jarang? Adakah yang sudah terbiasa? Caranya adalah di atas, di kolom atas atau bawah layar, itu kan ada annotate, gambar pensil. Kalau di handphone itu juga gambar pensil sama. Silakan diklik annotate. Nah, kemudian teman-teman klik stamp. Di situ nanti ada gambar bintang, gambar hati, atau gambar checklist. Silakan teman-teman klik di salah satu kotak ini. Misal, kalau misalnya saya stamp, nah itu ada Mbak Artini udah bikin ya Mbak. Nih. Oke. Apa lagi? Ada yang garis, boleh. Silakan ditandai. Ini hanya untuk memetakan bahwa di dalam kelompok kita hari ini, seberapa banyak yang sama sekali belum pernah menjadi konselor, siapa yang sudah pernah merasakan, karena nanti konselor itu hasil akhirnya, bukan hasil akhir ya, prosesnya itu adalah merasakan, gitu. Orang yang sudah lebih sering merasakan menjadi konselor, dia akan lebih nyaman, karena kayak udah tahu klik-kliknya di mana gitu, strateginya bagaimana, karena sudah pernah. Oke. Nah, ini berimbang ya, yang pernah tapi jarang, yang sudah terbiasa. Ternyata yang belum pernah cuma 2 orang. Nggak apa-apa, jangan berkecil hati. Kita akan berbagi, di sini banyak sekali teman-teman yang sudah pernah melakukan, bahkan sudah terbiasa. Nanti setelah sesi ini berakhir pun, tentunya teman-teman semua tidak akan keberatan untuk membagi pengalamannya jika yang belum pernah ini membutuhkan. Seperti itu ya. Oke, baik. Sekarang kita lanjut. Saya hapus dulu. Loh, ininya nggak kehapus, tunggu. Sebentar ya, saya matiin aja ya, kok saya jadi... Oke. Sekali lagi. Nah. Asumsi yang ada dalam konseling secara umum adalah kita harus berpegang pada keyakinan bahwa klien itu bukan orang yang sakit mental. Gitu. Kita harus meyakini bahwa klien itu adalah orang yang sehat. Tapi orang sehat ini sedang memiliki persoalan sehingga dia butuh pendamping. Jadi tugasnya konselor adalah mendampingi orang sehat untuk menemukan solusi terhadap persoalannya. Gitu ya. Kemudian yang kedua, nah, konseling sifatnya itu membantu, bukan memberi. Makanya sebagai konselor, kita tidak disarankan untuk memberitahu, misalnya kalian cerita sama kita. Itulah bedanya dengan curhat ya. Kalau misalnya curhat, ada teman curhat ke kita, kita boleh, oh lu gini aja, kamu lakukan apa. Tapi kalau sebagai konselor, kita sifatnya itu membantu dari sisi dia, sehingga kita nggak perlu memberikan saran. Karena biasanya ketika kita memberikan saran, itu prinsip-prinsip kita yang akan ikut masuk di dalamnya. Dan belum tentu apa yang menurut kita baik juga akan dianggap baik oleh si klien.
sehingga sebaiknya dihindari. Tapi nanti pada prakteknya itu cair. Artinya, walaupun teori bilang konseling itu sifatnya membantu ya, bukan memberi. Tapi ada kalanya kita juga boleh memberi. Gitu. Kalau si kliennya nanya, kalau pendapat ibu atau pendapat bapak gimana? Ya kita boleh aja memberitahu pendapat kita gitu. Nanti kan terserah dia apakah pendapat itu menurut dia sesuai atau tidak. Ya, jadi dalam konseling ini ada semacam koridor, tapi koridor itu tidak bersifat kaku. Koridor itu sifatnya lentur. Karena kalau kita berurusan dengan manusia, kita nggak bisa tuh menetapkan sesuatu kalau A ya harus A, itu sulit. Karena manusia itu sangat unik. Sehingga pada saat praktek nanti kita perlu lebih lentur menetapkan pemahaman-pemahaman, wawasan atau pengetahuan yang kita punya terkait konseling. Oke. Kemudian sifat dari konseling itu adalah memberdayakan. Makanya kita perlu encourage si klien itu untuk menemukan sendiri, memetakan sendiri masalahnya, kemudian menemukan solusi yang terbaik. Karena sifatnya itu memberdayakan supaya dia berdaya gitu. Bukan berarti kalau misalnya ada klien terus sudah datang ke konselor, terus dia menyerahkan begitu saja seluruh keputusan kepada si konselornya misalnya. Aku harus gimana ya? Terus nanti sedikit datang lagi. Nah itu konselor akan kehabisan energi kalau sampai bertemu klien yang seperti itu dan dilakukan sering-sering gitu ya. Artinya apa? Boleh sih, karena itu niatnya membantu, nggak ada masalah kalau dari sudut pandang konselor. Tapi persoalannya, si klien jadi tidak memiliki kemampuan untuk mandiri. Bagaimana kalau nanti konselornya pas nggak ada? Apa yang akan dia bisa lakukan? Dia kebayangnya, begitu dia tertekan, dia mencari konselornya dan si konselor nggak bisa, maka dia akan semakin terpuruk. Sehingga sebagai konselor, ada baiknya kita membantu klien untuk berdaya. Artinya kita memang nanti akan ada sesi-sesi gitu ya. Tapi sesi-sesi itu prosesnya adalah nanti si klien mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian ini, konseling itu merupakan proses. Jadi nggak usah gemes atau nggak usah memaksakan. Udah 3 kali konseling, kok masih belum bisa-bisa aja ya ini si klien. Itu nggak apa-apa gitu. Nggak masalah, karena setiap orang memiliki kecepatannya sendiri dalam merespon suatu stimulus, apalagi stimulus yang membuat dia merasa tidak nyaman. Gitu. Sehingga masalah berapa kalinya itu sangat tergantung kepada klien kita nanti. Ada yang sekali datang ngobrol, selesai. Terus dia nggak perlu datang lagi, karena dia udah tiba-tiba menemukan aha moment misalnya. Oh iya ya, aku harusnya gini aja. Oh makasih banyak Bu, makasih banyak Pak. Terus dia pergi gitu, terus dia nggak perlu datang lagi. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang baru sekali itu dia baru sampai di pemetaan masalah. Oh ternyata selama ini masalahku ini. Nah sebaiknya konseling itu kan rentang waktunya juga dibatasi ya. Idealnya sih 1 jam. Gitu. Tapi kalau seandainya bertemu dengan orang yang punya banyak sekali sampah emosi, ya 2 jam lah. Gitu. Karena apa? Karena setelah itu biasanya orang yang datang ke kita ini kan kayak kepalanya itu kayak benang kusut gitu ya. Sehingga kalau misalnya terlalu banyak bicara, itu dia semakin banyak benang kusut di kepalanya, tergali lagi, pusing sendiri. Nah, makanya bagusnya adalah kita batasi 1 jam sampai 2 jam. Setelah itu cut, nanti bisa dilanjut di sesi berikutnya. Gitu. Tapi berdasarkan pengalaman saya, untuk 1 sampai 2 jam itu sebetulnya pemetaan masalah itu sudah dapat. Nah, sehingga kalau nanti di pertemuan selanjutnya dia belum berani sendiri, istilahnya dia masih menurut clinical judgment kita dia masih perlu untuk bertemu konseling lebih lanjut, konseling kedua. Nah, maka di konseling kedua itu nanti cukup membahas apa yang menjadi gangguan utama dia gitu. Nah, sampai akhirnya nanti pelan-pelan dia dibantu sampai akhirnya dia bisa berdiri sendiri. Karena dalam hidup selalu akan ada masalah. Sehingga kasihan sekali klien kalau konselor tidak membantu dia untuk bisa mandiri menyelesaikan masalahnya atau menemukan solusi dari persoalannya. Nah, hubungan dalam konseling sifatnya positif. Artinya apa? Artinya baik terutama konselor harus bisa memberikan semacam aura atau pernyataan-pernyataan yang sifatnya positif. Karena apa? Karena rata-rata klien yang datang itu adalah klien-klien yang negatif energinya gitu. Dia sedang terpuruk, frekuensi tubuhnya tuh sedang rendah gitu.
Sehingga harapannya kalau para konselor memiliki sifat yang positif, apakah dari ucapan-ucapan yang dikatakan, bahasa tubuh, pembawaan gitu ya, dari wajah senyum, ramah, terbuka gitu, energinya enak, maka konseling itu akan sangat mudah berjalan dan menemukan solusi terbaik nanti pada si klien. Artinya klien ini mudah, cepat percaya sama konselornya. Karena apa? Karena kan ketika dua orang bertemu dan saling berbicara itu kan terjadi pertukaran energi. Kalau energi dari konselor negatif dan energi dari si klien juga negatif, maka itu nanti jadi bertolak belakang. Dan klien tuh bisa merasakan, walaupun dia mungkin nggak tahu ya ini kenapa, tapi aku nggak nyaman rasanya ya ketika bicara gitu. Jadi penting banget bagi konselor terutama untuk memiliki sifat positif, berpikiran terbuka, konstruktif yang banyak gitu ya. Karena nanti kan yang mau didengar adalah sampah-sampah emosi dari para klien. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat aktivitas konseling itu kalau dari sudut pandang konselor tuh apa saja sebetulnya. Pertama, konselor itu tugasnya adalah membangun relasi. Ya, sebetulnya bisa dimengerti ya. Ketika ada klien yang datang pada kita, dia kan nggak kenal. Ini siapa? Apakah aku aman mempercayakan rahasiaku pada orang ini? Apakah dia akan enak diajak bicara? Apakah dia akan mengerti sudut pandangku? Itu kan awalnya si konseling atau si klien itu berjaga-jaga itu. Dia waspada, dia mau lihat dulu gimana. Nah, makanya konselor itu perlu membangun relasi. Caranya gimana ya? Dengan bersikap ramah, membuka diri, menyambut, apa kabar, assalamualaikum. Itu ya, dengan nada suara pun ramah dan menerima. Sehingga akhirnya si klien itu akan merasa nyaman dengan konselornya. Kemudian, konselor juga punya kewajiban untuk memahami dan kedalaman dari masalah. Nanti kan akan menggali ya, akan bertanya-tanya. Itu berbagai hal mungkin saja muncul. Nah, tugas konselor itu harus bisa memahami apa yang diceritakan si klien. Dalam arti, tinggalkan dulu prinsip yang dianut, gitu. Karena sangat besar peluangnya apa yang klien ceritakan itu bertentangan dengan prinsip yang dianut oleh si konselor. Itu berpeluang besar seperti itu. Sehingga supaya bisa memahami kedalaman dari masalah klien, kita nggak perlu dulu lah pakai prinsip kita, gitu. Kita tinggalkan dulu. Lihat dari sudut pandang si klien. Seberapapun menurut kita, ih gila gitu ya, atau mengerikan banget, tapi jangan pernah menunjukkannya kepada klien. Pahami itu. Pahami apa yang sedang dilaluinya. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa terus mendalami dan akhirnya berhasil memetakan masalahnya. Gitu ya. Kemudian mencari alternatif solusi bersama klien. Nah, ini di sini yang kita garis bawahi adalah bersama. Jadi alternatif solusinya bukan tanggung jawab konselor, tapi bersama-sama dengan klien mencari alternatif dari solusi-solusi yang mana yang dia nyaman. Karena nanti solusi ini bisa lebih dari satu. Nah, nanti yang mana dulu? Bisa jadi dia sudah lakukan terus nggak enak, ya bisa ganti dengan solusi lain. Yang penting sama-sama diobrolin, kira-kira solusinya yang paling menyamankan bagi si klien itu apa. Kemudian, memutuskan jalan keluar terbaik. Setelah alternatif solusi ketemu, misalnya ada 7. Nah, yang mana jalan keluar terbaik yang akan pertama kali dipakai oleh klien? Gitu. Itu perlu juga ditetapkan. Karena nanti bisa jadi udah ketemu alternatif solusi, si kliennya bingung lagi, yang mana dulu ya? Nah, kita bisa bantu dia, tidak memberitahu yang ini dulu, tidak. Tapi kita bisa bantu dia, oke, coba sekarang kamu lihat, yang mana yang rasanya paling mungkin untuk kamu lakukan. Itu diletakkan prioritas nomor 1. Nah, kemudian yang kedua, yang mana? Jadi kita semacam menggiring aja gitu. Tapi yang bertindak dan yang menyatakan saya mau A, B, C, itu adalah kliennya sendiri. Kemudian ada penyelesaian dan evaluasi. Artinya konseling itu harus sampai tuntas. Kalau misalnya belum sampai pada penemuan solusi, berarti konselingnya dilanjutkan lagi gitu sampai si klien akhirnya betul-betul yakin bahwa oh iya, harusnya aku lakukan solusi A. Oh iya, harusnya saya lakukan solusi B gitu. Nah, nanti
ada jeda ketika dia melaksanakan tindakan yang sudah dipilih itu, kasih jeda sejenak, kemudian lakukan evaluasi gimana rasanya, berhasil atau tidak. Kalau gagal gimana hambatannya, terus apa yang akan dilakukan selanjutnya. Tetap harus ada. Jadi itu bisa kita katakan sebagai tuntas sampai selesai. Sehingga akhirnya si klien itu juga terlatih untuk mencari solusi itu sampai selesai. Karena kebanyakan klien kadang-kadang begitu dia merasa nyaman, udah curhat nih, terus nyaman tuh dia merasa udahlah, nggak usah diperbesar. Padahal belum tuntas. Nah nanti ini berpeluang untuk muncul lagi di kemudian hari, apalagi kalau dia berada di situasi yang sedang sulit atau tidak nyaman, itu berpeluang muncul. Makanya kita penting sampai selesai dan sampai ada evaluasi supaya tahu sejauh mana tindakan yang ditemukan itu bisa efektif dalam menyelesaikan masalah. Oke, nah sekarang aktivitas dari konseling dari sudut pandang klien. Apa sih tugasnya atau kewajibannya klien? Kewajibannya klien itu adalah menyadari masalahnya. Biasanya klien datang, dia nggak akan bawa satu masalah. Biasanya banyak. Dia cerita dulu pertama A, misalnya saya sedang depresi gitu. Nanti setelah ngobrol panjang lebar, nanti itu bisa kemana-mana. Nanti ada saya marah, saya kecewa, keluar semuanya ke mana-mana. Nah, supaya konseling itu bisa efektif, konselor perlu tuh untuk memberikan semacam batasan gitu ya. Misalnya dengan menanyakan, jadi dari seluruh yang kamu ceritakan, saat ini yang paling mengganggu kamu apa? Gitu. Sehingga nanti jadi pasti kan, bagian yang dia katakan, yang paling mengganggu adalah rasa kecewa saya. Berarti kecewa dulu ya, kita bahas gitu. Yang lain nanti di pertemuan selanjutnya. Jadi satu-satu, karena kalau enggak itu jadinya bingung untuk memetakan kalau masalahnya terlalu banyak. Ya. Kemudian relasi dengan konselor. Nah, relasi ini adalah bagaimana si klien itu bisa trust, cepat percaya bahwa si konselor yang sekarang ada di depan dia itu bisa menyamankan dia, itu bisa membuat dia menemukan solusi terbaik dari masalahnya. Itu tugasnya aktivitasnya si klien ya. Kemudian motivasi diri. Nanti dalam proses berbicara atau ngobrol dengan dalam sesi konseling, maka si klien ini harus bisa memotivasi dirinya sendiri gitu. Tapi tentu dengan iringan dari konselor. Jadi konselor itu semacam memantik gitu ya, memberikan pernyataan-pernyataan, sikap tubuh, lontaran-lontaran perkataan gitu ya, yang akhirnya membuat si konseling ini, si klien ini bisa meningkatkan motivasi dirinya. Karena biasanya orang yang datang berkonsultasi itu dia motivasinya rendah, nggak pengen ngapa-ngapain. Saya lagi ada masalah, saya suntuk, saya nggak mau ngapa-ngapain. Jadi kalau dikasih masukan juga mental, ada tapi, iya sih, tapi susah gitu. Sehingga si klien juga punya tugas untuk bisa memotivasi dirinya setelah dia selesai mengeluarkan sampah emosi itu. Artinya dia mau bekerja sama, dia bersedia untuk meningkatkan kapasitas dirinya atau memulihkan dirinya kembali dari situasi tekanan. Nah, kemudian mengkonsep permasalahannya. Ini mirip ya, jadi memetakan masalah itu sama-sama. Persoalannya apa? Cerita panjang lebar. Lalu intinya apa? Apa sih sebetulnya yang kamu rasakan? Apa sih sebetulnya yang butuh dibantu dengan kamu datang berkonsultasi? Nah, pada akhirnya si klien akan bisa mengkonsep permasalahan seperti ini secara objektif, jelas, clear gitu. Sehingga dia akhirnya bisa tahu, aku lakukan langkah 1, 2, 3, 4 ya gitu. Sehingga dengan begitu dia jadi memiliki harapan bahwa masalahnya ini bisa diselesaikan. Nah, ini menggali alternatif solusi sama seperti yang tadi konselor ya, sama-sama mencari apa sih alternatif solusi, dan ini akan sulit dilakukan jika si klien tidak mau bekerja sama. Nah, itu biasanya ditemui pada klien-klien yang datang karena disuruh. Misalnya anak remaja disuruh sama ibunya, atau kalau pasangan disuruh oleh istri atau suaminya. Itu lebih sulit gitu. Karena apa? Karena dia merasa aku datang karena bukan keinginanku, kok aku disuruh gitu. Sehingga dia akan sulit untuk bekerja sama. Nah, untuk klien-klien seperti ini, itu penting banget konselor untuk membangun trust dulu.
Gitu. Bagaimana si klien yang sulit ini pada akhirnya tahu bahwa oh ternyata ngobrol dengan konselor ini, melakukan aktivitas konseling ini enak juga ya gitu. Aku ternyata malah menikmati menceritakan sampah-sampah emosi atau persoalan-persoalan yang sedang aku hadapi. Kemudian ada strategi. Strateginya ke arah mana? Strateginya ke arah kenyamanan pada akhirnya nanti. Bagaimana caranya si klien itu untuk bisa menyamankan dirinya dalam sesi konseling, sehingga pada akhirnya dia bersedia terbuka. Nah, kebanyakan di sesi-sesi awal biasanya si konseli ini atau si klien ini itu nggak banyak cerita, nggak banyak membuka diri. Dia cerita kulit-kulitnya dulu itu. Saya kecewa lah, saya cemas, itu dia cerita seperti itu dulu. Artinya dia masih menampilkan kesan baik. Dia belum membuka topeng-topeng yang dia pakai. Karena apa? Masih jaga image, dia belum percaya sama konselornya. Nah, nanti ketika sudah lebih nyaman, ketika dia mulai percaya bahwa saya akan dibantu, bahwa saya akan didampingi, maka barulah kita bisa mengajak dia mencari-cari apa sih kira-kira strategi yang bisa kamu lakukan, apa sih potensi-potensi yang kamu punya, sehingga nanti pada saat potensi-potensi tersebut kita temukan atau kamu kenali, maka kamu akhirnya bisa menyelesaikan masalahmu. Gitu. Nah, jadi ini termasuk tugas klien. Tapi kalau kliennya nggak bersedia, aku nggak punya kekuatan apa-apa, aku nggak bisa ini, aku nggak, itu sulit banget gitu. Nah, untuk klien seperti ini, kadangkala gitu ya, kalau dulu dosen saya itu bilang, ya udah kliennya suruh pulang dulu, terus bilang, kamu tanya deh sama dirimu, sebetulnya kamu butuh berkonsultasi nggak sih? Kalau misalnya memang enggak, ya maka apa gitu. Tapi kalau kamu merasa perlu berkonsultasi, kamu perlu membuka diri supaya nanti kita bisa menemukan strategi-strategi yang paling baik untuk menyelesaikan masalahnya. Gitu. Jadi sebagai konselor kadang perlu tegas, gitu. Karena klien itu sangat-sangat unik. Kalau seandainya konselornya terlalu baik hati, gitu ya, maka pada akhirnya konseling itu berjalan sesuai maunya klien. Padahal enggak. Jadi di tengah-tengah mestinya, tidak sesuai maunya, 100% maunya konselor, tidak juga 100% maunya klien, tapi di tengah-tengah. Tujuannya apa? Tujuannya solusi. Bagaimana nanti menemukan solusi terbaik. Oke. Nah, lalu bagaimana mengimplementasikannya? Mau nggak dia kerjain? Kapan dia mau mulai melakukannya? Gitu. Itu juga perlu dikejar, karena kadang-kadang klien ini dia udah tahu masalahnya, dia udah nemu solusinya, udah aha moment, oh iya ya aku mau melakukan 1, 2, 3, 4. Tapi sampai di rumah enggak dikerja-kerjain, berbagai alasan, yang sibuk lah, yang malas lah, yang nggak yakin lah, yang gagal lah, misalnya gitu ya, dicoba sekali gagal tuh langsung nyerah, itu banyak seperti itu. Jadi perlu ditarik juga pada saat sesi konseling, si klien ini nanti bersedia nggak untuk mengimplementasikan? Kalau bersedia, mulai kapan? Ditarik, langsung diambil komitmennya. Jangan diizinkan si klien itu lepas begitu aja. Itu banyak sekali. Nah, kemudian evaluasi. Setelah berjalan beberapa waktu, nggak ada salahnya sebagai konselor nyolek. Gimana rasanya gitu, yang sudah kamu lakukan berhasil atau enggak, gagalnya di mana, masih butuh berkonsultasi enggak gitu, itu boleh, sehingga si klien itu akhirnya merasa dia tetap didukung meskipun sesi konsultasi sudah berakhir. Nah, harapannya nanti dia bisa mengevaluasi diri dan kemudian dia bisa menemukan ada lagi masalah, dia bisa menemukan sendiri solusinya gitu, dia bisa memetakan sendiri masalahnya dan kemudian menemukan solusi terbaik dan akhirnya mandiri. Selesailah tugas konselor gitu ya. Nah, sekarang tentang etika yang berlaku di dalam sesi-sesi konseling ini seperti apa? Nah, pertama ini azas kesukarelaan. Nah, ini penting sekali. Walaupun nanti pada prakteknya nggak semua klien yang datang itu karena sukarela, tapi upayakan di awal kita tuh tanya sama si klien, kamu kesini atas keinginan sendiri atau ada yang suruh? Itu akan berbeda nanti interaksinya ketika yang datang itu adalah orang dengan sukarela.
Berbeda ketika yang datang itu orang dengan paksaan. Itu akan berbeda. Nah, kalaupun nanti ketemu orang yang datang tapi tidak dengan sukarela, dia dipaksa. Kayak tadi ya, dia dipaksa sama pasangannya kah, atau oleh temannya kah, atau oleh gurunya kah, atau oleh orang tuanya. Nah, ini mesti membangun good rapport dulu gitu. Jadi harus menjalin relasi yang lebih intens dulu. Mungkin ngobrol-ngobrol ringan dulu aja gitu tentang kamu hobinya apa? Tadi udah sarapan belum? Tadi macet nggak pas kesini? Jadi omongan-omongan yang sifatnya umum. Sehingga pelan-pelan si orang itu merasa, oh ternyata aku disuruh konseling nggak menakutkan deh gitu ya. Karena biasanya orang berpikir konseling itu nakutin kita, ntar ditanya-tanya, kita jadi ketahuan. Nah, yang paling ditakutkan oleh klien adalah pada saat dia ketahuan, kemudian dia diketawain, atau dia dicemooh, atau dia didebat. Nah, itu paling takut si klien. Sehingga biasanya dia defense tuh di awal, orang-orang yang tidak sukarela. Kalau yang sukarela apa? Mirip, tapi dia lebih mudah digiring untuk membuka diri. Karena dia datang sukarela, dia sudah tahu bahwa saya butuh bantuan, saya butuh berkonsultasi, butuh ngobrol dengan seseorang. Jadi lebih defense-nya lebih tipis dibandingkan yang datang karena disuruh. Ya. Nah, kemudian azas kerahasiaan. Ini penting banget di dalam konseling sebagai etika. Artinya apa? Artinya apapun yang disampaikan oleh klien di dalam ruang konsultasi itu adalah rahasia yang perlu sekali dijaga oleh konselor. Nah, tapi misalnya konselor itu ada banyak ya, kayak kita sekarang nih, kita kan rame. Nah, tapi ada satu kasus sulit misalnya. Boleh nggak sih itu didiskusikan? Boleh. Tapi dengan catatan nama dari si klien itu harus dihilangkan atau diganti inisial. Nggak boleh disebutkan namanya. Gitu. Sehingga yang boleh dibahas hanya kasusnya. Itu dalam rangka menjaga etika bahwa pembicaraan antara konselor dan klien itu betul-betul rahasia, yang tahu berarti si konselor, si klien, dan Tuhan gitu ya. Nah, bagaimana kalau ternyata hasil dari dia remaja gitu ya, hasil konselingnya butuh dikonsulkan lagi ke orang tuanya atau ke gurunya yang sebagai yang nyuruh misalnya. Nah, kita perlu izin. Jadi sebelum sesi berakhir kita udah bilang sama si klien, nanti kalau seandainya saya perlu ada informasi yang butuh didiskusikan, saya boleh nggak menyampaikan kepada orang tuamu atau kepada gurumu. Nah, nanti biasanya si klien ada yang mengizinkan, ada yang tidak. Nah, atau ada juga yang boleh sih, tapi bagian ini jangan ya, misalnya. Nah, itu harus kita hargain. Bagian mana yang dia minta untuk tidak dibuka, jangan dibuka. Sehingga itulah etika. Kerahasiaan itu betul-betul dijaga. Bahkan kalau di laporan konseling itu, biasanya di sudut kanan atasnya itu suka ada tulisan rahasia. Saking benar-benar kita harus menjaga sekali kerahasiaan dari persoalan klien. Karena gini, bagi si klien, masalah yang sedang dia hadapi itu sangat berat. Meskipun kalau dari sudut pandang konselor, ya ampun itu mah kecil gitu ya. Kayak gitu aja stres, kayak gitu aja cemas. Gitu. Tapi bagi klien itu berat luar biasa. Jadi dia perlu dihargai. Sehingga kerahasiaan ini sangat perlu dijaga. Jadi kalau nanti bikin laporannya, gunakanlah inisial. Cuman supaya nanti paham, nggak ketukar gitu, ini inisial semua, ini yang mana nih ya, jadi bingung ingatnya. Mungkin untuk catatan si konselor pribadi itu boleh. Ada namanya, ada usianya, misalnya gitu, atau domisilinya itu boleh. Tapi itu konsumsi dari konselor pribadi. Kalau untuk dilaporkan, gantilah dengan inisial. Sehingga nanti siapapun yang membaca kasus, itu nggak bisa membayangkan orangnya yang mana. Nah, jadi si konselingnya, si kliennya itu aman. Nah, kemudian azas keterbukaan. Ini yang penting. Semakin si klien itu terbuka, maka akan semakin mudah dan semakin cepat bantuan untuk menemukan solusi. Sehingga penting juga ini azas keterbukaan ini. Caranya yaitu konseli atau klien harus trust kepada konselornya. Nah, untuk itulah tugas konselor adalah memberi rasa nyaman, memberi kesan menyenangkan, ramah gitu, membuka diri. Nggak lucu ya, misalnya si
si konselornya didatangi oleh klien gitu. Tapi konselornya tuh belum udah nutup gitu, dia nggak bersedia membuka dirinya, itu energinya akan terasa sama klien. Dan kemudian dia heran, kok aku rasanya nggak nyaman ya ngobrol sama ibu itu atau bapak itu, tapi dia juga nggak bisa menjelaskan. Ya, seperti tadi saya udah bilang, karena sebenarnya ketika dua orang berinteraksi itu terjadi pertukaran energi gitu. Alangkah baiknya saling terbuka, artinya konselor membuka diri, artinya menerima, oke, kamu ada masalah apa, ayo kita cari solusi bareng-bareng, sudut pandangmu bagaimana. Si klien juga sama, dia terbuka, dia betul-betul bersedia mempercayakan bebannya kepada si konselor. Jadi azas keterbukaan. Kemudian, etika dalam konseling itu harus sifatnya proporsional. Artinya, antara konselor dan klien, itu hubungannya nggak boleh terlalu dekat. Gitu, apalagi kalau konselornya perempuan misalnya, kliennya laki-laki atau sebaliknya, itu berbahaya kalau terlalu dekat. Nanti itu akhirnya jadi nggak ada jarak, sehingga penilaian menjadi subjektif, terutama dari si konselor. Jadi proporsional hubungan itu. Hubungannya adalah hubungan yang profesional aja gitu, antara konselor dan klien. Nah, kalau si konseli atau si klien itu menceritakan situasi-situasi sulit yang membuat dia tuh kita tuh jadi prihatin gitu, jadi pengen ikut nangis sama dia, itu upayakan ya kalau mau nangis tapi sekedarnya gitu, jangan sampai bersimpati yang sampai ke bawah masuk ke dalam kehidupannya si klien gitu, seolah-olah peristiwa yang dia alami itu juga menjadi bagian dari peristiwa yang dialami konselor. Itu tidak tepat, itu jadinya nggak proporsional gitu ya. Proporsional itu artinya ya tengah-tengah aja, cukup kita berempati. Oh iya, saya ikut merasakan, saya berusaha memahami apa yang kamu rasakan, tapi saya bukan kamu gitu, dan kamu bukan saya, itu akan berbeda. Dan yang paling penting dihindari juga dalam azas proporsional ini, ada kalanya karena terlalu menyerap semua perasaan klien, terus akhirnya si konselornya jadi penuh sendiri, kepenuhan energi, jadi suntuk sendiri gitu. Setelah sesi konseling berakhir, si konselor masih mikirin ini gimana, terus akhirnya jadi mumet sendiri, akhirnya berdampak pada aktivitas. Itu juga tidak dibenarkan, itu sudah tidak proporsional gitu. Alangkah baiknya kalau menangani klien, bahaslah pada saat sesi konseling. Setelah sesi konseling selesai, tutup buku. Itu apalagi kalau sesi konselingnya itu banyak gitu ya, tidak satu orang, misalnya 3 orang gitu. Kan nggak lucu ya, si konselor udah ketemu klien kedua, tapi dia masih ke bawah-bawah sama masalah klien pertama. Gitu. Jadi konselor mesti tahu proporsinya tuh seberapa. Kalau udah ini bagaimana dia peka menilai, oh ini udah nggak proporsional hubungan saya dengan klien, atau oh saya sudah terlalu terjebak dalam persoalan klien, itu perlu peka. Kemudian yang terakhir, azas pemberdayaan. Nah ini lagi-lagi adalah masalah bagaimana secara etika konseling itu berjalan pada akhirnya membuat klien itu mandiri. Klien itu tidak bergantung kepada konselornya, dia akhirnya bisa menemukan solusi terbaik dari persoalan yang dia hadapi, gitu ya. Jadi dia diberdayakan. Bagaimana cara memberdayakannya nanti kita akan bahas. Bagaimana supaya klien itu bisa berdaya. Karena sesungguhnya klien sudah punya, potensinya ada, dia tinggal diarahkan saja. Oke. Nah sekarang mari kita sejenak mengenali perasaan. Silakan teman-teman, silakan pejamkan mata. Kemudian coba apa yang terjadi, teman-teman bayangkan ya, saat teman-teman itu melihat pemandangan yang indah gitu ya, pantai kah, apakah gunung, apakah sawah, apalagi yang hijau-hijau pohon-pohon gitu ya. Nah, kemudian ketika teman-teman mendengarkan musik yang mengalun lembut atau suara air mengalir di sungai, ya. Terus mencium wangi aromaterapi, atau merasakan sentuhan lembut di kulit gitu ya, apakah sedang dimasaj atau sedang dipeluk oleh anaknya, temannya, orang tuanya, pasangannya. Coba sejenak teman-teman pejamkan mata, kemudian teman-teman bayangkan apa yang terjadi saat situasi 4 ini teman-teman rasakan. Tentunya ya rata-rata orang pastilah pernah merasakan keempat situasi ini, minimal 1 atau 2 gitu ya, itu pasti. Nah kemudian teman-teman kaji perasaan apa yang muncul pada saat itu, pada saat teman-teman membayangkan.
Kemudian teman-teman boleh tulis di kolom chat, perasaan apa yang muncul ketika membayangkan melihat keindahan alam, mendengar suara-suara musik atau suara alam yang membuat tenang gitu ya, mencium wangi aromaterapi atau wangi yang lain, sama merasakan sentuhan. Oke, saya akan lihat di chat. Bahagia, tenang, rileks, kata Mbak Meka. Betul sekali ya. Adem, Mbak Gina, tenang dan rileks. Betul sekali. Mbak Naisa, tenang, bahagia. Mbak Hartini, nyaman, tenang, rileks. Mbak Siti Jamilah, damai, bahagia, rileks. Mbak Rima, damai, aman, senang. Mbak Riris, bahagia dan damai. Banyak ya yang jawabannya mirip, hampir sama. Pak Sugito, energi positif. Nah, bayangkan. Jadi, ternyata kita membayangkan aja itu udah bisa merasakan ketenangan, damai gitu ya. Kita merasa tentram, merasa enak, rileks, energinya jadi positif. Nah, sebetulnya itulah yang diharapkan si klien ketika dia bertemu dengan konselor. Jadi, nah ini selanjutnya, pada saat teman-teman bercerita pada orang lain, kita nggak usah lah ngomongin dulu tentang konseling gitu ya. Kita sebagai pribadi, kita cerita nih sama orang. Respon seperti apa yang diharapkan dari si pendengar? Coba tulis lagi di kolom chat. Saat curhat aja. Respon seperti apa yang diharapkan muncul dari si Mbak Fitria, bahagia, nyaman, rileks. Ya, betul Mbak. Sama, saya juga membayangkan itu rasanya damai, enak. Nah, lalu pada saat kita cerita, inginnya didengarkan, Mbak Benar. Terus Pak Sugito ingin dapat solusi, ingin didengarkan. Gina, pendengar merasa tertarik dengan bahasan kita. Mbak Siti Jamilah mendengar sepenuh hati. Mbak Eka tidak buru-buru dihakimi. Kemudian Mbak Hartini didengarkan dan respect. Nah, itulah Mbak Lalita didengarkan dan dimengerti. Betul banget teman-teman. Inilah sebetulnya yang diharapkan. Artinya kita sebagai para konselor-konselor di sini pun ternyata harapannya tuh didengerin. Kalau lagi cerita itu didengerin. Gitu. Kemudian nanti dimengerti. Bukan di judgment gitu ya. Bukan diledekin atau malah dinasehatin misalnya. Enggak, cuma pengen didengar. Pengen dimengerti. Benar ya, ternyata itu adalah manusiawi. Sehingga si klien-klien yang datang nanti, dia harapannya apa? Ya didengerin. Sehingga kita harus memiliki kuping yang lebar. Kita harus bisa menahan omongan. Karena belum tentu dia cari saran, belum tentu. Gitu. Saya pernah dapat kasus, ada orang datang langsung cerita buang sampah, tapi dia cerita terus tanpa ada titik koma, sehingga kan ya udahlah dibiarkan saja gitu, karena dia sepertinya butuh bercerita. Nah itu kepekaan ya, kepekaan untuk membaca situasi klien butuhnya apa. Setelah dia terus bercerita, akhirnya dia nemu solusi sendiri dan kemudian berterima kasih, terus sesi selesai. Gitu. Jadi ya kayak gitu enak banget gitu ya, kita cuma butuh dengerin. Nah tapi hati-hati, untuk menjadi pendengar itu butuh tantangan tersendiri. Nggak banyak, maksudnya bukan nggak banyak ya, nggak mudah ketika kita tuh mendengarkan cerita orang tanpa komentar, itu tuh nggak mudah. Kita suka gatel, pengen komen, pengen kasih masukan gitu. Nah kalau sebagai konselor, kita harus belajar untuk menggigit lidah gitu istilahnya ya. Menggigit lidah, jangan terlalu banyak bicara. Izinkan si klien yang banyak bicara. Izinkan si klien yang banyak mengungkapkan pemikiran atau isi hatinya. Supaya pemetaannya itu persis sesuai dengan apa yang klien sedang alami. Bentar habis. Dan ini pindah. Nah, ini.
Ternyata kalau secara teori, ketika teman-teman berhasil mendengarkan, berhasil meminimalisir omongan, cukup memasang kuping saja, itu 85% masalah itu sebetulnya sudah selesai. Jadi nggak perlu khawatir, sebetulnya peran konselor tuh apa sih? Dengerin aja kliennya mau ngomong apa, kemudian pakai kacamata dia. Sehingga ini 85% masalah selesai. Rata-rata si konseli ya, si klien itu ketika didengerin tuh dia langsung merasa nyaman tuh. Jadi kalau kita misalnya kita ukur skala gitu ya dari 0 sampai 10. Masalah yang kamu rasakan itu ada di angka berapa? 0 untuk sangat nyaman misalnya, 10 adalah untuk perasaan sangat tidak nyaman, ada di mana. Terus nanti tiba-tiba si kliennya bilang, tapi sih udah cerita tuh rasanya udah nyaman-nyaman aja sih sekarang. Jadi sebetulnya orang kadang merasa dia nggak punya kuping untuk tempat dia bercerita. Karena tadi kan banyak asumsi-asumsi juga. Aku cerita sembarangan, aman nggak nih ceritaku? Aku diketawain nggak nih? Aku diledek nggak? Dihina nggak? Atau dinasehatin nggak? Terutama remaja nih. Kalau remaja dia nggak suka tuh dinasehatin. Jadi dia cerita itu sebetulnya tidak sedang dalam rangka meminta nasihat. Bisa jadi hanya sedang buang sampah doang. Dia hanya pengen didengerin. Tapi nanti yang action atau yang menemukan solusi dia sendiri. Gitu. Itu remaja biasanya. Karena ya balik lagi tadi manusia itu sebenarnya sudah punya kemampuan untuk menemukan sendiri solusi gitu. Cuman kadang ya butuh aja gitu ya menyatakan. Kalau dari teori energi itu, ketika ada tekanan yang dialami oleh seseorang di dalam dirinya, itu artinya dia punya energi yang tersumbat gitu. Artinya ada energi buruk yang mengalir di dalam dirinya. Nah, energi buruk ini butuh disalurkan. Nah, dengan menceritakannya itu tersalur gitu. Sehingga begitu sudah tersalur, orangnya jadi bisa menemukan solusi terbaik. Tapi kalau itu masih ada di dalam diri, yang ada pusat rasanya menjadi panas. Begitu pusat rasanya menjadi panas, dia nggak bisa logis gitu. Sehingga berpikirnya lebih ke arah emosi. Nah, kalau berpikir dengan emosi, jeleknya itu adalah dia akan mudah terbajak oleh pikiran-pikirannya sendiri yang belum tentu benar. Karena kalau emosi itu kan yang disimpan adalah jejak. Nah, tapi si emosi kan tidak melihat bahwa jejak kenangan itu terjadi di masa lalu, misalnya. Dia nggak lihat itu, yang penting ada jejaknya. Sehingga nanti akhirnya informasi-informasi yang diambil atau yang muncul di otak itu adalah informasi-informasi yang tidak tepat. Dan akhirnya orangnya jadi nggak bisa objektif gitu ya. Ini Mbak Lilis belum bisa menggali ke remaja ya Mbak Lilis, takut salah. Apa-apa Mbak Lilis, nanti ngobrol-ngobrol dulu aja. Nanti kalau sebenarnya untuk menjadi konselor ya tahu apa yang harus dilakukan tuh jam terbang kok. Kalau teori-teori itu standar teori-teori konselor itu. Misalnya kayak tadi butuh memasang kuping, nanti ada teknik berkomunikasi misalnya. Bagaimana mendengarkan, memetakan. Tapi intinya nanti jam terbang. Semakin teman-teman banyak menghandle klien, teman-teman bertemu banyak orang, banyak kasus-kasus, itu akhirnya akan terlatih sendiri. Termasuk kemampuan mencermati. Karena di dalam konseling, itu kekuatan yang satu lagi kekuatan utamanya adalah kemampuan mengobservasi. Nah, jadi kita nggak bisa kalau kita ngobrol sama si klien, tapi kita nggak sambil mencermati itu sulit. Kita sebaiknya. Tapi kalau aku belum punya kemampuan observasi ya nggak apa-apa gitu. Lagi-lagi konseling ini tekniknya itu nanti cair. Jadi kalau belum bisa ya nggak apa-apa gitu. Tapi nanti dilatih terus, diingatkan ke diri bahwa ketika kita ngobrol sama orang, jangan lupa sambil mencermati ya. Gunanya apa mencermati? Kita akhirnya akan tahu. Contoh, si klien tuh lagi ngomong menyatakan cerita yang sesungguhnya atau dia lagi ngarang, itu kelihatan. Si klien merasa nyaman dengan kita atau tidak, itu akan kelihatan gitu, dengan mencermati. Kan nanti bahasa tubuhnya, nada suaranya, gerakan-gerakan yang dibikin oleh si klien itu akan menjadi evidence gitu, yang bisa jadi nanti kita bisa pakai di dalam membuat kesimpulan-kesimpulan di akhir sesi gitu. Mbak Naisa ini dekat sama remaja ya Mbak, sering mendengarkan tapi bingung responnya. Nah, ya nggak apa-apa Mbak Naisa, lihat aja konteksnya. Si remaja yang sedang curhat, itu dia lagi butuh kuping doang, atau dia butuh saran. Gitu. Kalau memang dia butuh saran,
tanya lagi. Jadi yang paling enak nanti kita akan bahas ya. Yang paling enak dalam konseling itu adalah menggunakan teknik nanya. Itu paling aman. Jadi kita nggak serta-merta memberikan kesimpulan gitu ya. Karena kadang-kadang gini, kalau klien udah cerita panjang lebar, terus kita menyimpulkan, ini pasti gini ya, terus dia bilang, oh, enggak sih, bukan gitu. Nah yang ada nanti relasi jadi sulit, dia jadi jengkel, ini gimana sih orangnya nebak-nebak, salah lagi gitu. Nah paling enak kita nanya. Kalau nanya, dia akan semakin banyak bercerita. Semakin banyak dia bercerita, dia tanpa sadar semakin banyak membuka diri. Gitu. Dan kita jadinya akan semakin tahu benang merah dalam masalah yang dia alami. Jadi nanya. Terus, kalau nanya, biasanya orang jarang terserang. Tapi kalau kita menyatakan, pernyataan itu kadang-kadang kalau kita tidak hati-hati memilih kata, si klien itu tiba-tiba jadi defense gitu. Padahal kita nggak berniat menyerang, kita nggak berniat nyalahin. Tapi karena penggunaan kata kita ternyata bagi dia itu sensitif, dia langsung nutup. Nah, pada saat itu terjadi, sebaiknya sesi dilanjutkan minggu depan ya, gitulah istilahnya ya. Cuman itu kan mengurangi kepercayaan si klien kepada konselornya. Tapi kalau modelnya bertanya, biasanya jarang orang yang akan merasa terserang dengan kalimat tanya. Yang ada si orang itu akan mau menceritakan atau seolah-olah dia itu yang memegang kendali gitu. Dia membantu orang yang nanya dengan memberi jawaban. Kan memberi itu kan selalu lebih enak sebetulnya. Padahal memang kita sebetulnya sedang nyari-nyari puzzle, kepingan-kepingan puzzle dari masalah si klien supaya nanti bisa dibantu dibikin susunan yang pas. Oke, kita lanjut dulu. Oke, sehingga akhirnya inti dari konseling itu sebetulnya apa? Inti dari konseling itu adalah berusaha melihat dari kacamata orang lain. Itu yang paling dasar. Selama teman-teman bisa melihat menggunakan kacamata orang lain, teman-teman sudah bisa dikatakan jago sebagai konselor. Walaupun pada prakteknya, terutama untuk yang baru, ini cukup sulit. Ini cukup sulit dilakukan. Karena apa? Karena kan kita juga punya prinsip sendiri. Kita juga punya keyakinan-keyakinan sendiri. Apalagi jika berkaitan dengan sesuatu yang sifatnya prinsipal. Contohnya agama gitu ya. Nah, saya dulu pernah waktu pertama kali baru aja tamat kuliah. Nah, saya dapat klien anak SMA. Anak SMA tapi ketagihan berhubungan intim. Jadi di setiap hari harus berhubungan intim minimal dengan satu orang. Nah, itu tuh kan bertentangan ya, karena saya muslim, bagi saya itu kan zina gitu ya. Nah, namanya mahasiswa baru selesai tamat kan, masih berusaha sih mendengar, tapi begitu selesai, saya langsung muntah-muntah di toilet. Nah, itu perjuangan memang. Jadi saya nggak akan mengatakan gagal juga kalau ada teman-teman terutama tadi yang baru gitu ya, terus dapat kasus yang bertentangan dengan prinsip, terus tiba-tiba jadi enek atau jadi pusing. Itu sebetulnya reaksi yang lumrah dari tubuh. Apa yang perlu dilakukan? Terima apanya? Situasi itu. Gitu. Terima situasinya bahwa saya mendapatkan klien dengan kasus yang berat buat saya. Itu cara menerima. Nanti setelah situasinya diterima, barulah teman-teman, tapi saya tuh nggak setuju tuh sebetulnya dengan cara itu. Nah, nanti baru bisa mencari solusi. Jadi bagaimana ya? Apakah saya kuat tetap membantu dia, mendampingi dia menemukan solusi, atau saya perlu refer ke teman yang lain. Gitu. Jadi sebagai konselor, sebetulnya kita tidak perlu juga memaksakan diri kalau kita merasa, aduh, oh iya, Mbak Lili sampai vertigo ya Mbak Lisna. Benar, itu sebetulnya reaksi alami tubuh. Jadi nggak usah maksa bahwa ketika ada klien datang, saya harus bisa menyelesaikan sampai tuntas. Enggak juga. Kalau teman-teman merasa, aduh ini kayaknya saya udah overwhelmed, saya nggak bisa bantuin dia, kasih aja sama yang lain, refer ke yang lain. Gitu, sehingga teman-teman bisa beranjak ke klien berikutnya. Apalagi kalau yang belum terbiasa dengan kasus-kasus berat, seperti yang tadi saya cerita, itu luar biasa gitu. Nanti mungkin perlu relaksasi juga. Memang ketika menjadi konselor yang perlu dicermati adalah ketika si klien itu membuang sampah emosi, itu ada energi yang ikut terbuang. Sebagai konselor kita bisa aja menyerap energi itu, dan kemudian badan kita nggak enak, kayak Mbak Lilis tadi ya, jadi vertigo misalnya. Nah, kalau udah sampai terjadi seperti itu, saatnya Mbak Lilis untuk relaksasi, Mbak Lilis.
buang energi buruk yang tanpa sadar tersedot ke dalam diri, ya. Oke. Sorry. Nah, sekarang saya mau minta sharing dulu ya. Kan ini teman-teman rata-rata udah biasa menjadi konselor. Apa sih tantangan-tantangan yang teman-teman rasakan selama teman-teman menghadapi klien? Silakan, siapa yang mau sharing? Boleh ngacung atau langsung boleh open mic? Boleh Ibu. Ya, silakan Pak Sugito. Jadi ini pengalaman yang terjadi beberapa minggu kemarin. Jadi ceritanya saya dan istri itu habis membuka seminar tentang mengasuh tanpa amarah. Nah, beberapa setelah itu karena saya dan istri sendiri juga menekuni dunia grafologi, Ibu. Jadi seperti yang tadi Ibu jelaskan mengenai bagaimana sih kita untuk bisa membuat nyaman klien yang datang ke kita. Kalau biasanya kami lakukan adalah salah satu indikasi bahwasanya klien itu open terhadap kita, nyaman terhadap kita adalah jadi gak ada sharing 10 doang. Minta tolong di mute dulu Ya, teman-teman yang ini. Ya, bilang 9. Atau host minta tolong di apa mute. Ya, anaknya lagi di jalan. Mbak Ria, tolong di mute Mbak Ria. Takutnya ntar. Atau Mbak Juli minta tolong di mute. Nah, sudah ya, silakan Pak Sugito dilanjut. Ya, jadi salah satu indikasi bahwasanya mereka mau membuka diri itu adalah dengan mereka mau menulis tangan di kertas HVS sesuai dengan kaidah untuk analisa grafo. Nah, yang terjadi permasalahannya adalah ketika kita memaparkan kondisi yang paling banyak saya temuin Ibu adalah hampir 100% orang-orang di sekitar kita itu ternyata mengalami kondisi dari yang hanya sekedar emosional swing, gangguan emosional, sampai stres, frustasi, depresi, sampai anxiety disorder itu semua alhamdulillah saya dan istri sudah temuin. Nah, permasalahannya adalah ketika kita sudah memberikan pemahaman kepada mereka tentang kondisinya, masalah yang timbul itu potensi masalahnya dari mana, dan kami berusaha untuk membuat jalur agar masalah yang ada di mereka itu kita bicarakan agar mereka sendiri yang nanti akan memutuskan mau seperti apa masalah itu ditangani. Akan tetapi salah satu yang menjadi kendala dan kebanyakan mungkin ditemui oleh para konselor adalah tingkat keistiqomahan dari klien-klien ini untuk menjalankan program. Karena yang saya pelajari, karena selain konselor saya kemarin juga sempat mempelajari tentang neuroscience, adalah yang terjadi dalam diri kita ini adalah karena kejadian berulang-ulang sehingga terpolakan di otak. Nah, salah satu hal ketika kita hendak membentuk kebiasaan baru, habit baru adalah merusak pola lama yang pola itu cenderung destruktif, yang tidak konstruktif, diganti dengan pola baru yang konstruktif dan produktif. Akan tetapi proses untuk merubah pola yang lama dan diganti dengan pola yang baru itu membutuhkan perjuangan. Semisal 30 hari melakukan hal yang sama di waktu yang sama sehingga nanti akan terbentuk pola baru. Nah, yang sering saya temui adalah kendala yang saya temui adalah banyak orang yang tidak sabar untuk melewati hal tersebut, Ibu. Jadi ketika baru 10 hari, baru 15 hari, kok kayaknya nggak ada perubahan sih, masih kayak gini-gini aja. Bener nggak sih kayak gini, apa caranya udah bener nggak sih atau segala macam gitu. Nah, yang saya sampaikan adalah biasanya di situ titik poinnya adalah ketika mereka melakukan terapi, baik itu terapi menulis atau baik itu terapi yang lain yang kita sarankan berdasarkan kondisinya adalah niatnya, Ibu. Jadi ternyata yang jadi masalah di otak mereka itu mereka sendiri secara trust kepada kami, tapi
nggak yakin dengan metode yang kami gunakan. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah yang timbul adalah ketika mereka menjalankan program terapi itu, mereka menginginkan kondisi yang instan. Jadi setelah seminggu melakukan langsung terlihat. Ya memang itu bisa terjadi ketika mereka totalitas. Nah, masalahnya adalah kebanyakan orang-orang di lingkungan kita ini adalah mereka yang lebih kesehatan emosional itu bukan sebuah prioritas menurut mereka. Jadi ketika terjadi mungkin luka, mungkin kesleo segala macam, atau mungkin salah urat atau patah tulang, mereka akan buru-buru mencari orang yang ahli untuk berobat. Tetapi ketika mereka mulai gelisah, mereka mulai was-was, mereka mulai khawatir yang berlebih, mereka seolah-olah nggak peduli gitu loh. Nah, ketika masalah itu sudah menjadi masalah yang besar, sudah disorder, sudah menjadi gangguan, sudah akhirnya nanti sudah ada keluhan psikis dan akhirnya timbul keluhan fisik, baru mereka ribut. Nah, sedangkan ketika setahu saya, yang saya pahami adalah di dunia psikologi itu ketika sudah timbul keluhan fisik atau bahkan secara fisik, organ fisiknya sudah mulai terganggu, atau misal sudah lambungnya sudah mulai kena, sudah mulai vertigo, dada berdebar-debar, sudah insomnia, itu masalahnya itu sudah lumayan besar kalau di dunia psikologi. Nah, dengan sebesar masalah itu, maka kita membutuhkan effort yang luar biasa, baik bagi kami yang sebagai seorang konselor maupun bagi klien yang mendatangi kami. Nah, yang menjadi bukan masalah sih sebenarnya, tapi yang sering menjadi beban di kami adalah kekurang sabaran dari orang-orang yang datang ke kami untuk menjalani prosesnya, seperti itu Ibu. Kurang lebihnya seperti itu. Dan juga merubah pola itu kan, yang kalau Ibu tadi kalau tidak salah menyampaikan idealnya konselor itu 1 sampai 2 jam Ibu ya? Iya, idealnya 1 jam sih sebetulnya Pak. Idealnya 1 jam. Nah, kadang-kala gini Ibu, saya membutuhkan waktu lebih karena itu satu keluarga, ayah, ibu, dan anak-anaknya dan segala macam, itu membutuhkan waktu lebih. Yang kedua, yang biasa kami lakukan adalah sebelum kami menjelaskan kondisi emosionalnya adalah kami merekonstruksi pola pikirnya dulu. Jadi kami menyampaikan aspek psikologi itu seperti apa sih. Jadi yang biasa saya dan istri lakukan adalah ketika kita menyampaikan pemahaman kepada para klien adalah kami memakai 3 sudut pandang. Oke. Yang pertama kami memakai sudut pandang. Pak, kita boleh sebentar, ini ada yang raise hand sampai kita berbagi ya. Maaf, boleh? Oh iya, nanti silakan. kita sharing lagi. Oke, Mbak. Ya, terima kasih banyak Pak Gito, sharingnya luar biasa. Kita dengarkan tadi Mbak Hartini ya, sudah raise hand. Boleh silakan Mbak Hartini. Mbak Juli, aku boleh tanggapi sebentar dulu. Oh, boleh. Silakan. Habis ini Mbak Hartini tadi udah raise hand. Oh ya, oke. Makasih banyak Pak Sugito atas sharingnya. Itu sebetulnya tantangan-tantangan yang tadi Pak Sugito sharing ya, dan itu memang banyak sekali yang seperti itu. Tadi yang kalau misalnya itu keluarga, jadi ingat lagi bahwa konseling itu cair. Jadi secara teori 1 jam itu maksudnya supaya kalau si klien itu tidak mengulang cerita itu lagi gitu. Coba deh perhatikan sama teman-teman nanti ya, kalau sudah berpraktek atau yang sudah biasa. Kalau sudah lebih dari 1 jam, si klien itu akan mengulang cerita. Dia tidak menceritakan hal yang baru karena sudah habis. Dia akan ulang. Nah itu kan sebetulnya nggak perlu gitu. Karena kan sebetulnya kita udah dengar dan kita sudah tahu duduk perkaranya. Gitu. Jadi makanya idealnya itu 1 jam. Tapi kalau klien itu adalah keluarga, itu lain lagi. Karena kan nanti orangnya beda-beda yang ditanyain. Jadi nanti diatur saja. Yang penting kita punya semacam pegangan. Oh, idealnya konseling itu 1 jam. Tapi kalau ternyata prakteknya, ini udah lebih 1 jam, harus segera buru-buru. Enggak juga. Cair. Lihat konteksnya seperti apa. Gitu. Tadi yang dilakukan Pak Sugito udah bagus banget ya, dipetakan dulu dari neuroscience, dari tulisan tangan, itu udah tools yang keren untuk bisa membantu si klien itu menemukan dirinya sendiri, solusinya sendiri. Yang penting jangan bawa-bawa perasaan. Konselor tuh nggak boleh baper. Jadi kalau si klien udah bilang saya mau kerjain, terus dia komit, kapan mau mulai? Hari ini.
terus tiba-tiba ini nggak berhasil, saya nggak jadi, ya sudah gitu. Itu kan pilihan dia. Konselor itu hanya menggiring, tapi kita boleh bantu apa yang jadi kendala. Yuk kerjain lagi. Tapi kalau dia nggak mau, ya sudah. Kita nggak mengikatkan diri pada satu klien, karena nanti kehabisan energi. Ya, oke Mbak Artini, silahkan Mbak Artini. Ya, makasih. Apakah suaranya terdengar jelas? Ya, terdengar jelas. Oke, terima kasih Mbak Zia dan Mbak Juli. Mungkin lebih ininya kalau saya kan konselornya spesifik banget ya, konselornya konselor HIV gitu, dan klien-klien yang datang adalah klien-klien yang sudah tahu masalahnya adalah apa, misalnya kayak penerimaan diri, membuka status pada pasangan, terus bagaimana mereka yang pasangan diskordan maupun konkordan untuk memiliki anak, atau bisakah menikah dengan yang tidak sama-sama HIV gitu. Jadi tadi yang disampaikan oleh Mbak Zia itu sedikit banyaknya bisa terstruktur ya, bisa dilakukan oleh saya sebagai konselor HIV gitu, karena mereka sudah tahu begitu. Karena saya waktu itu pertama kali menjadi konselor, kebetulan bertugasnya di puskesmas, dan orang-orang yang datang adalah orang-orang yang sebaya. Nah, itu juga menjadi kemudahan buat saya sebagai konselor HIV karena saya juga positif HIV. Jadi teman-teman yang datang itu punya kepercayaan sendiri gitu loh, bahwa yang berbicara adalah orang yang punya pengalaman sama gitu, pernah merasakan bagaimana rasanya divonis hidup dengan HIV gitu. Jadi begitu datang, tapi ya sekali lagi tantangan terbesarnya saat itu di tahun-tahun pertama adalah memisahkan mana yang harus saya pikirkan tidak sampai ke rumah gitu ya, mana masalah pekerjaan yang tidak sampai ke rumah, atau masalah rumah yang tidak saya masukkan ke pekerjaan gitu. Dan itu butuh waktu yang cukup lama, sampai saya tuh buat komitmen ketika saya menginjakkan kaki di pekerjaan, artinya persoalan rumah tangga bukan lagi saya masukkan gitu. Begitu masuk ke rumah, jaket saya sebagai konselor di puskesmas itu juga saya lepaskan. Itu menjadi tantangan di awal-awal gitu. Kalau sekarang saya udah bisa melepaskan bahwa ini bukan harus dipikirkan di rumah, dan saya akan strength sama diri saya. Kalau ada yang konsultasi atau ada yang konseling itu, saya akan lebih banyak mendengarkan dan melepaskan prinsip atau nilai-nilai di hidup saya. Karena biasanya kalau teman-teman yang hidup dengan HIV dia dapat status, dia akan mendapatkan kekerasan, itu juga akan bertimbal balik sih sebagai saya yang memang pernah mendapatkan kekerasan, itu harus benar-benar menyiapkan hati untuk benar-benar mendengarkan gitu ya. Karena kalau tidak bisa meminimalisir itu, kita sendiri yang akan terbawa ke masa lalu kita yang pernah menjadi korban kekerasan gitu. Dan ceritanya itu cukup beragam, dan klien saya juga cukup beragam ya, bahkan saya harus dihadapkan dengan nilai-nilai atau norma-norma yang mereka anut karena mereka adalah seorang ustadz, mereka adalah seorang pendeta gitu, yang bagaimana denialnya cukup tinggi untuk menerima bahwa mereka ternyata harus tertular HIV gitu. Karena saya sih cuman satu kata-kata pamungkas yang biasanya saya sampaikan ke mereka untuk menambah kepercayaan diri. Saya cuma mengingatkan kita tuh manusia gitu, tidak luput dari dosa. Mau itu ustadz, mau itu pastor, mau itu pendeta gitu, mau siapapun itu, pastinya sebelum kita menjadi hijrah lebih baik itu pastinya kita pernah melakukan kesalahan gitu, dan itu cukup efektif. Tantangan berikutnya selain kita harus melepaskan jaket dan lain-lain itu kadang-kadang sebagai konselor tuh merasa bahwa saya tidak butuh bantuan orang. Itu sempat terjadi sama saya. Jadi malu untuk meminta bantuan di saat kita sendiri tuh sebenarnya punya masalah gitu. Seorang konselor tuh punya masalah. Nah itu ternyata begitu saya cerita dengan teman-teman konselor yang lain, banyak yang begitu. Jadi mereka, kan gue konselor, masa gue butuh konseling, kan nggak lucu gitu ya. Dan tapi akhirnya saya bisa meyakinkan ke teman-teman yang lain, kita juga konselor, tapi kita juga punya masalah, kita juga manusia gitu. Jadi nggak usah takut dan nggak usah malu untuk kita cari pertolongan.
takutnya diketawain. Kita justru yang orang-orang yang jadi konselor itu kalau mau cari pertolongan itu kita takut diketawain, kita takut dicemooh, kita takut lu kan konselor, masa lu minta bantuan orang lain gitu. Nah, itu juga sempat di tahun-tahun pertama saya tuh merasa takut, malu di saat saya tuh sebenarnya butuh bantuan, karena kalau menurut saya konselor itu kan tempat sampah ya. Nah, kita juga sebenarnya harus bisa mengeluarkan sampah-sampah itu gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau perbedaannya mungkin mengkonseling di tempat kayak di puskesmas dengan yang sekarang lama-kelamaan akhirnya ada di media sosial, karena saya cukup terbuka dengan status HIV saya di media sosial. Banyak juga yang teman-teman akhirnya minta mungkin sebenarnya kayak curhat ya, tapi lebih seringnya konseling. Saya lebih apa ya, lebih kalau di apa namanya di online itu lebih pada kita lebih enak ya, maksudnya kita nggak memikirkan sikap kita, karena saya bisa mematikan video gitu, bisa lebih mendengarkan, tapi kita tetap memberikan respect yang kayak kita tetap sesekali harus oh gitu, iya gitu. Jadi mereka akan dan cuman saya juga kliennya berubah drastis itu kalau dari 2013 sampai 2015 itu lebih banyaknya kasusnya adalah perempuan dan pasangan. Begitu 2015 sampai sekarang tuh bercampur dengan teman-teman yang MSM atau LSL atau transgender gitu. Nah itu kan saya nggak ngerti kenapa mereka lebih nyaman cerita kepada saya yang orientasi seksualnya adalah hetero gitu, tapi mereka ngerasa karena saya bukan orang yang menghakimi, mereka tuh lebih apa ya, lebih nyaman cerita gitu, dan mereka tuh lebih pada ketakutannya bukan karena mereka akan menerima bahwa mereka adalah HIV positif, tapi mereka akan lebih ketakutan untuk ketika ditanya oleh keluarga atau pasangannya dari mana kamu dapat HIV gitu. Nah itu juga saya harus belajar lagi, oh iya ya pasti itu ketakutan besar. Kalau di perempuan kan lebih pada kalau saya cerita sama pasangan saya, nanti saya dicerai, nanti saya ditinggalin gitu. Tapi kalau untuk teman-teman MSM atau transgender itu lebih pada nanti orang tua saya tanya, dapetnya dari mana gitu. Nanti ketahuan dong kalau saya itu homo gitu. Nanti ketahuan dong kalau saya tuh ternyata punya istri tapi punya pasangan sejenis gitu. Jadi itu juga benar kata Mbak Zia tadi, jam terbang itu menjadi cukup ini ya, karena setiap hari akan bertemu dengan klien yang sangat cukup berbeda, nggak orang yang itu aja, nggak yang hetero saja, pasti kita akan berhadapan dengan teman-teman homoseksual, biseksual gitu, dan itu cukup memperkaya saya sebagai konselor sebenarnya di dunia HIV ya. Dan begitu juga begitu saya mendapatkan beberapa klien yang mendapatkan kekerasan, itu saya akan lebih tidak memaksakan. Satu juga yang saya pelajari, saya tidak memaksakan untuk bahwa si klien itu harus selesai dengan masalahnya. Saya akan tetap memberikan pilihan yang terbaik. Silahkan mereka yang menentukan gitu. Karena biasanya saya sering banget tuh Mbak Zia dapat klien yang dia cerita panjang lebar, kita mendengarkan, kita antusias mendengarkan gitu ya. Habis itu dia bilang, Mbak, saya sudah selesai gitu, karena saya butuh bicara aja, karena gak ada yang mendengarkan saya gitu, dan itu sudah selesai. Mereka tidak butuh lagi didampingi gitu, dan itulah kalau teman-teman mungkin karena memang masalah yang ada di klien-klien saya adalah terkait pembukaan status, penerimaan diri, dan bagaimana cara membuka status ke pasangan. Jadi pengalamannya tuh apa ya, kalau dibilang kalau bisa diceritain tuh kayaknya saya justru lebih banyak belajar dari pengalaman hidup klien-klien saya gitu ya. Walaupun nanti ada kalanya, oh saya juga pernah mengalami itu, tapi mulut kita tuh harus dikunci, dilem serapat-rapatnya bahwa kita tidak boleh bicara. Saya pernah begitu gitu, dan saya harusnya begini gitu. Nah itu saya menghindari itu, dan pokoknya saya tuh paling sangat apa ya, belajar empati dan simpati itu cukup lama gitu. Itu aja sih Mbak Zia dan Mbak Julie sedikit pengalaman saya sebagai konselor. Terima kasih.
Kasih banyak Mbak Hartini, bagus sekali ya teman-teman untuk mendengarkan. Mbak Hartini ini sudah lama berkecimpung di dunia konseling, sama seperti Pak Sugito. Jadi mereka sudah menemukan kliknya. Makanya tadi bisa berbagi tahu kalau begini, kalau ketemu klien yang A itu seperti apa, ketemu klien yang B itu seperti apa. Nah nanti terutama untuk yang baru, akhirnya akan bisa juga sampai di titik ini. Yang penting bersedia mencoba, yang penting tuh ditekankan kepada diri kita sebagai konselor ada itu keinginan untuk berbagi. Berbagi apa? Ya berbagi telinga, berbagi pundak gitu ya. Kita mau dengerin, kita bersedia nolong. Karena kadang-kadang kalau untuk konselor pemula tuh takut maju tuh karena gitu, takut salah lah, nanti ngomong apa ke kliennya, hal-hal teknis. Tapi kalau kita udah ganti niat kita, bahwa saya ingin membantu, siapa tahu ada yang memiliki masalah, saya berniat membantu. Bismillah, karena Allah atau karena Tuhan bagi yang bukan muslim. Itu kita akan seperti mendapat kekuatan, karena sebetulnya manusia itu secara alami suka memberi sesuatu. Jadi ketika dia bermanfaat bagi orang lain itu rasanya bahagia. Itu bisa jadi salah satu cara atau teknis ketika teman-teman yang baru terutama akan mulai melakukan konseling. Niatkan saja niat baik untuk membantu. Sehingga ketika kita membantu kan nggak ada tuntutan apa-apa. Kalau misalnya apa yang kita lakukan bermanfaat, alhamdulillah. Kalau enggak, ya sudah nggak masalah. Gitu. Minimal kita sudah berniat baik dan kita sudah ada berkahnya juga. Ini hari ini sudah hadir Ustazah Hani ya ternyata. Assalamualaikum Ustazah Hani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih baru bisa gabung, baru selesai acaranya. Terima kasih Bu. Oke, acara selanjutnya break dulu Mbak Zia bagaimana? Sebelum masuk break room ya? Sebentar Mbak Juli, belum Mbak Juli. Jadi kalau menurut saya, karena ini teman-teman kan sudah punya banyak pengalaman tentang sebagai konselor Mbak Juli, mungkin kita nggak perlu latihan ya, mereka sudah langsung latihan di dunia luar kan. Jadi kalau menurut saya sih kita lanjut aja ke materi berikutnya, apa namanya, tentang keterampilan konselingnya Mbak Juli. Oke. Boleh break sebentar, maksudnya khawatir ada yang mau ke toilet? Ya silakan. Mungkin juga nanti ada dari Ustazah Hani mau memberikan. Iya. Nanti karena nanti kita kan RKKI ini kan kolaborasi juga dengan Rumah Keluarga Indonesia yang di Kota Depok ya, RKI Depok. Jadi nanti kita bisa kolaborasi selain dengan DPA PMK, tapi juga kita juga bisa kolaps dengan RKI Depok. Gitu. Istirahatnya berapa lama Mbak Juli? Kenapa? Berapa lama dikasih waktu break? Break mungkin 5 menit cukup. Ke toilet dan minum. Apa 10 menit? Ya, 10 menit boleh lah. 10 menit ya? Oke, bisa minum dulu, mau cemil dulu boleh, mau ke toilet boleh, silahkan.